Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama warga dan dinas terkait Pemkot Surabaya tentang permasalahan Taman Bungkul. Rapat dengar pendapat (RDP) digelar di ruang rapat Komisi D, Jalan Yos Sudarso, dan dipimpin Ketua Komisi D Ahmarawita Kadir didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris serta anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Rabu, tanggal 4 Desember tahun 2024. Usai rapat dengar pendapat, media Lensa Parlemen menemui Ketua Komisi D, Ahmarawita Kadir politisi dari Partai Golkar, mengatakan, Pak Ketua, bisa dijelaskan terkait hearing Taman Bungkul yang kedua ini, Pak? Ya, jadi ya ini memang hearing yang kedua Taman Bungkul. Jadi yang pertama itu kalau nggak salah bulan September ya, Agustus 2024. Jadi pada hari yang pertama itu sebenarnya pelaporan dari Yayasan Usman Bungkul ini sama ya. Jadi intinya mengembalikan marwah daripada cagar budaya yang ada di makam Bungkul ini karena memang merupakan cagar budaya. Nah, jadi pada pertemuan hearing pertama itu kita memberikan kesempatan kepada Dinas Pariwisata, jadi disebut Porapar. Waktu itu ada Pak Kabid ya, Pak Heri kalau nggak salah, Cak Heri itu, dan kemudian pada bulan September mereka memang rapat dengan multidinas kalau nggak salah. Jadi hampir seperti ini sama, ada dinas-dinasnya terkait semua. Saya mendengar, memang saya mengawal waktu itu saya mendengar hasilnya yaitu dilakukan musyawarah kedua belah pihak antara Pak Sis selaku juru kunci dengan Pak Iwan ya, selaku ketua yayasan. Nah, ternyata langkah ini tidak ada hasil. Ya. Sebenarnya langkah tersebut saya rasa kurang tepat memang ya untuk melepas langsung kedua belah untuk wawancara karena ternyata permasalahannya bukan perebutan ahli waris. Ya. Permasalahannya jadi Pak Iwan ini sebagai ketua yayasan Bungkul ini yang merasa sebagai ahli waris itu ingin mengembalikan cagar budaya yang ada di makam Taman Bungkul. Jadi cagar budaya yang di makam Taman Bungkul itu mereka merasa sudah berubah bentuk dan fungsinya, tidak seperti cagar budaya. Memang ada undang-undang perlindungan cagar budaya ya, jadi tidak boleh menambah, mengurangi dan sebagainya. Ini nanti jadi PR buat disebut Porapar yang mempunyai wewenang itu ya perlindungannya, karena kita juga punya perda cagar budaya. Dan jangan sampai dinas disebut Porapar ini lengah gitu ya. Kalau menurut kami lengah, tidak mengawasi ada cagar budaya yang berubah fungsi nantinya. Katanya seperti ada rumah-rumah bermunculan dan sebagainya. Ini nanti akan kita lihat denahnya di awal itu seperti apa. Ya harus dikembalikan seperti itu karena ada undang-undangnya. Nah, kemudian mengenai SWK ya, kata dari salah satu pihak ada semacam iuran walaupun itu mungkin paguyuban, tapi ternyata setelah kita tanya ke Dinas Koperasi selaku yang punya wewenang untuk mengelola itu, ternyata Dinas Koperasi tidak mengetahui adanya distribusi atau iuran ya. Jadi Dinas Pendapatan juga nol, tidak ada pemasukan dari Taman Bungkul karena kan Taman Bungkul sebenarnya memang gratis. Tetapi ada SWK di situ yang memang SWK-nya tercatat di Dinas Koperasi, tetapi tidak ada iuran masuk di Dinas Koperasi. Jadi ternyata iuran ini katanya sebagai iuran paguyuban ya untuk penataan. Nah, cuman memang yang kita sayangkan, jadi Pak Sis kan sebagai penjaga makam. Jadi fungsi penjaga makam itu ya memang ya di makam saja. Tidak sampai ke mana-mana. Jadi ya harusnya dinas ini lagi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan itu menata itu. Nah di sini kan kalau Pak Sis sampai ke sampai mengurus kemudian membiayai kan dia kasihan juga, berat juga itu. Nah ini kan Dinas Pariwisata di mana yang selaku melindungi cagar budaya. Jadi ini akhirnya di parkir juga gitu ya. Parkir ini Dinas Perhubungan katanya sehari 3-4 juta. Padahal kita lihat sehari itu lumayan ya.
apakah memang segitu, apakah ada bocornya. Nah ini juga nanti akan ditata ya. Setelah parkir, kemudian kebersihan ya. Sebenarnya tadi pagi saya kesana makan semanggi. Semanggi ya, memang kotor ya. Jadi memang kotor ya. Apa mungkin ada yang tel-tel yang pecah-pecah gitu ya. Jadi mungkin catnya perlu lagi ya. Apakah ada anggaran di situ? Nah ini juga harus ditata ulang kebersihannya karena ini ada penghargaan dari PBB tahun 2013 cagar budaya ini. Nah ini tidak main-main, go internasional. Nah, ada standar internasionalnya itu seperti apa cagar budaya kita, RTH kita yang harus kita lindungi ini ya, harus kita kita kelola dengan baik. Nah jadi karena ini memang hak penuh dari pemerintah kota dalam pengelolaan baik itu makam maupun taman Bungkul ini, maka tadi saya meminta supaya Bapeda Litbang untuk mengkoordinir permasalahan ini biar 1 bulan bisa selesai. Jadi tadi kan kita tanya apakah ada perselisihan ahli waris, ya, ternyata tidak ada rebutan ahli waris di sini ya. Jadi yang diminta adalah mengembalikan supaya makam Bungkul ini ada seperti ada yang biasa haul rutin, kemudian sesuai dengan yang dulu zaman dulu kan itu kan sebenarnya jejak digitalnya ada. Nah ini itu dilaksanakan kembali. Kemudian tata letaknya, apakah di situ ada penambahan rumah-rumah, nah itu mungkin bisa dikembalikan seperti cagar budaya. Terakhir Pak, terkait hal tersebut tanggapan dari Dinas Pariwisata tadi apa Pak yang diungkapkan? Nah yang hadir ini adalah subkoordinatornya ya Pak Toto ya. Jadi mereka memang belum mendekati secara detail, tapi kita paham. Jadi kelihatannya di sini ada evaluasi yang perlu ditingkatkan ya, evaluasi terhadap cagar budaya makam ini. Jadi kita minta nanti Bapeda Litbang itu atau yang dulu Bapeko itu supaya menangani permasalahan ini, karena dilihat kalau dinas kebudayaan saja tidak cukup, dia hanya di makamnya saja, tetapi ternyata di situ katanya ada tumbuh rumah-rumah ya, petak-petak yang bahkan tadi infonya ada yang mau dibangun terus nggak jadi gitu ya, ada yang dibangun terus sudah dikasih fondasi terus nggak jadi karena menyalahi aturan. Nah, apakah rumah-rumah yang bermunculan itu di dalam makam itu apakah itu menyalahi aturan? Nah kalau menyalahi aturan ya dibongkar ya. Nanti itu saya minta supaya Bapeko atau Bapeda Litbang ini supaya betul-betul dalam 1 bulan, kita lihat nanti akhir Januari ya, apakah ini selesai. Kalau tidak selesai berarti kan pemerintah kota tidak punya keseriusan dalam mengelola tamannya sendiri, karena tamannya itu tidak main-main itu ya, ada penghargaan PBB ya, di tahun 2013 harusnya dirawat. Alhamdulillah tadi dari DPRD Komisi D menyetujui nanti ada pelaksanaan dari verifikasi dipantau selama kurang lebih 1 bulan mulai awal Januari nanti. Ya saya berharap sih ahli waris segera dilakukan penataan ulang Pak, karena yang melihat selama ini sih Taman Bungkul kan sebagai aset Pemkot juga di tengah kota. Saya rasa menurut terutama SK, pemilihan SK itu melalui kelurahan. Saya rasa segera dilakukan penataan ulang sama dikaji ulang SK tersebut atau dicabut. Iya. Mas bisa diceritakan kembali Mas, asal usul sampai terjadi hearing di Komisi D ini bisa diceritakan? Awalnya kita udah hearing di Disputpar. Di Disputpar itu dari 51 orang undangan berbagai dinas itu kayak menyetujui kalau kita berdamai sama pengelola yang sekarang, padahal pengelola sekarang sama kita itu nggak ada garis keturunan. Dan dikatakan juga suratnya Mbak saya ini cacat hukum, padahal PAW Pengadilan Agama Surabaya itu kan produknya negara, produknya Pemkot. Kok dari sekian banyak orang itu diam aja, nggak ada yang mendukung kita gitu.
PAW sama suratnya mbak saya jelas-jelas ada, itu dibikin cacat hukum. Hanya melalui omongan bahwa mbak buyut saya dulu gini-gini punya surat akhirnya hilang. Kok gitu percaya gitu. Dimana-mana ini kan negara hukum, harusnya kan kita sesuai bukti yang ada. Jangan hanya omongan, kalau omongan siola tapek bisa pak. Biar kowe mbak buyut tuh kan gitu. Nah ini yang merusak, nanti bakalan banyak yang merusak kota Surabaya orang-orang yang buta. Terus jalan keluarnya dari Komisi D sendiri tadi? Bakalan 1 bulan ini nanti akan ada Atensi ya? khususnya revitalisasi, kalau bisa saya berharap relokasi karena sesuai fungsi makam. Karena makam di mana-mana itu di dalamnya ada pemukiman. Wong ahli waris sendiri aja 90% itu di luar semua, kerja di luar. Jadi yang di dalam cuma hanya diri saya, ibaratnya itu udah ditinggal suaminya meninggal, udah dia nggak mau kemana-mana. Harapan Mas sendiri nantinya ke depan? Ya segera, kalau emang bibit saya keluar demi kebaikan makam, kebaikan Mbah Bungkul, saya akan lakukan. Saya akan kontrakin bibit saya gitu. Jadi benar-benar makam itu sesuai fungsi makam, wisata religi. Contohnya kayak makam Sunan Ampel, Jos. Bisa dijelaskan terkait hearing masalah Taman Bungkul ini Pak? Iya, monggo. Kira kalau lihat dari awalnya ya kan keluarnya kan di mass media semua ya. Saya rekap semua. Gitu. Intinya dia kepreset gitu. Dia pengurusannya itu ke arah gedong. Tapi dia ngerti bahwa itu salah. Akhirnya dibalik tadi itu. Saya tuh gini, kalau saya tuh orangnya nggak begitu gandoli ya. Kalau ini kan memang ranahnya pemerintah ya. Iya, kalau memang itu hal itu. Cuman kalau dari awal-awal itu saya sakit hatinya itu saya ini bukan saudaranya, saya orang luar. Konyolnya di situ. Sedangkan di sini itu ada yang namanya itu satu pohon. Gak nangis tadi sampai ada cili-cili. Gitu loh. Makanya di sini ini saya sebagai orang tua itu mendem jeruk. Pak, terkait ini Pak, terkait dengan penarikan PKL itu tadi gimana Pak? Maksudnya gimana tadi Pak? Nggak ada itu gini ya. Ya. Kita ini kan istilahnya itu mulai pertama ya PKL biasa. Iya. Iya toh. Akhirnya begitu direvitalisasi masuk itu kesepakatannya dari mereka, saya tidak tahu itu. Jadi cuman konsepnya itu urunan sak gelas teh. Kalau dulu itu zamannya dulu itu Rp1.000. Akhirnya Pak itu kurang, perkembangan zaman ya. Akhirnya itu kurang. Yo rapat toh ngomong. Saya hanya melihat. Sebagai cagar budaya dan aset berharga milik pemerintah, Taman Bungkul Surabaya harus mendapat perhatian serius dalam pengelolaannya. Menurut Ahmarawita Kadir, keberadaan taman ini bukan hanya sebagai ruang publik, tetapi juga merupakan bagian dari warisan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan tidak hanya membiarkan, melainkan harus bertanggung jawab penuh untuk merawat dan melestarikannya demi kepentingan generasi mendatang. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.